Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat YouTube, sahabat-sahabat tani di mana saja berada. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, pada hari ini tanggal 18 Mei 2022 kembali saya akan update hasil akhir dari tanaman CMK Shiostapi saya. Selama ini saya banyak review, teman-teman banyak yang di kolom komentar yang menanyakan berapa hasil akhirnya. Pada hari ini saya akan review kembali hasil akhir dari tanaman CMK Shiostapi saya. Ini dia kondisi untuk sekarang ini. Ini proses sedang buah kedua. Tapi ini tidak saya rawat lagi. Artinya sudah berakhir sampai di sini. Di sana sedang proses pencabutan ya. Itu sedang dilakukan proses pencabutan di sana. Langsung kita bakar, kita kumpulkan, kita bakar menggunakan ban bekas. Artinya sudah tidak ada lagi perawatan dan akan kita tanam ulang. Sebenarnya ya teman-teman, kalau untuk buah keduanya, calonnya seperti kita ketahui bersama, ini masih ya, kalau memang dirawat ini masih bisa kerawat karena memang bunganya juga masih lebat ya. Kalau untuk panjangnya sendiri ya, karena memang tidak dipupuk dia pendek, tapi ini sudah termasuk panjang. Kalau dirawat saya rasa ini bisa panjang. Jadi teman-teman, kenapa tidak saya rawat lagi? Karena kembali kepada analisa saya, karena kondisi harga yang tidak memungkinkan. Baik teman-teman ya, ini sebentar akan saya perlihatkan. Itu ada ibu-ibu di sana sedang proses pencabutan. Ini dicabut, dikumpul-kumpulkan seperti ini. Nanti kita cari ban bekas, kita bakar dan akan langsung kita olah ulang dan akan kita tanami lagi, karena kita prosesnya juga proses cepat saja. Baik teman-teman ya, di sini akan saya sampaikan kemarin tanaman CMK Shiostapi saya. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman semua bahwa saya sama sekali tidak ada hubungan apapun dengan perusahaan ataupun sales marketing Shiostapi. Dan bagi perusahaan Shiostapi ataupun sales Shiostapi yang melihat konten YouTube saya ini, sebelumnya saya mohon maaf bahwasanya untuk tanaman CMK Shiostapi ini saya sampaikan ini hanya khusus tanaman saya, bukan proses Shiostapi ataupun pada umumnya. Mungkin di tempat-tempat yang lain bisa berbeda. Ini kembali saya ingatkan bahwasanya saya tidak ada hubungan apapun ataupun tidak menjelek-jelekkan ataupun mempromosikan. Ini tanaman yang saya rawat. Jadi hasil akhirnya sendiri, ini kemarin kita melakukan penanaman. Awal tanamnya yaitu
tanggal 26 bulan 11 tahun 2021. Kemudian untuk panen perdana yaitu tanggal 20 Februari 2022. Artinya dia hampir 3 bulan. Karena kita mengalami kendala serangan hama kutu kebul pada waktu itu. Jadi sampai mengalami keriting, jadi agak ada keterlambatan dalam proses permanenan karena proses pemulihannya juga agak memakan waktu. Jadi itulah awal tanamnya. Kemudian panen perdana itu tanggal 20 Februari kemarin dapat 16 kilo dengan harga yaitu 35.000. Dan akhir dari panennya, akhir panen itu tanggal belum lama, tanggal 10 Mei tahun 2022. Artinya masa panen dia hanya singkat, dia tidak sampai 3 bulan. Artinya 3 bulan kurang 10 hari sudah selesai op semua. Adapun hasilnya ya, biar teman-teman tahu semua. Banyak yang penasaran ya, banyak yang bertanya, yang penasaran. Hasilnya itu sendiri yaitu total tanamannya ini kurang lebihnya 18.000 batang. 18.000 batang. Kemarin kendalanya terkena serangan kutu kebul ya, itu hama pertamanya. 18.000 batang. Total tonase dari awal sampai akhir itu yang tercatat, karena saya menggunakan aplikasi, nanti bisa teman-teman juga download aplikasinya di Play Store, aplikasi agar memudahkan kita dalam pencatatan, agar kita lebih tahu berapa untung dan ruginya agar lebih jelas lagi. Aplikasinya Buku Kas. Itu tonasinya totalnya 10 ton 231 kilo. 10 ton 231 kilo. Itu yang tercatat ya, yang terjual lah artinya. Itu beda dengan kita yang kita artinya kita sedekahkan ataupun yang dibawa tukang panen ataupun yang kita kasih tangga sana sini. Itu hal yang biasa untuk kita petani ya. Itu totalnya 10 ton 231 kilo dengan harga rata-rata sudah saya bagikan totalnya 32.000. Itu untuk harga terendahnya, itu yang baru akhir-akhir ini ya. Akhir-akhir ini harga terendahnya 13.000. Kemudian harga tertingginya itu 55.000. Dan saya sampaikan tadi harga perdana manen 35.000. Kemudian naik dia sampai di harga 55.000. 55.000 kalau nggak salah saya itu ada 2 atau 3 kali masa panen. Habis itu turun lagi 50.000, kemudian 50.000, 48.000 dan turun sampai sekarang turun. Jadi harganya itu kemarin bertahan juga di angka 28 sampai di 30. Jadi kita mendapatkan harga rata-rata yaitu 32.000. Total penghasilan 10 ton 231.000 dikali 32.000 sama dengan 327 juta 392.000. Jadi itulah dia total omset yang saya dapatkan dalam periode penanaman CMK untuk bibitnya CMK Siostapi dari PT Kapal Terbang. Jadi total modal yang saya keluarkan, total modalnya ya, total modalnya itu di dalam aplikasi itu sudah termasuk upah panen. Jadi saya tidak keluarkan lagi upah panen
ini modalnya, ini upah panennya ini sudah terjumlah di sana. Jadi tadi saya lihat jumlahnya itu mulai dari termasuk ada membeli persediaan itu dalam arti kata ada beberapa yang saya beli, termasuk selang dorsemir, kemudian ada selang selang air ya. Selang air itu termasuk dalam modal, karena itu sebenarnya tidak habis ya, masih bisa digunakan lagi. Itu jumlah pengeluarannya totalnya 160.470.000. Jadi total laba bersihnya itu 166.922.000. Jadi itu teman-teman saya sampaikan, itulah laba bersih yang saya dapat. Ya alhamdulillah, walaupun tidak termasuk banyak, tapi ya sudah termasuk bersyukur. Jadi rata-rata yang saya dapatkan untuk per pohonnya itu ya sekitar kurang lebihnya setengah kilo lebih lah dia dalam per pohon. Jadi itu bagi teman-teman ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa termotivasi dengan saya membuat video ini. Nanti akan saya review lagi kelebihan dan kelemahan dari Siostapi. Ada beberapa kelebihan dan kelemahannya tidak saya sampaikan di sini karena durasinya juga lama. Dan insya Allah nanti ini saya sedang proses pencabutan. Setelah selesai pencabutan ini mudah-mudahan akan saya update semua dari awal, mulai dari penggemburan tanahnya, pembuatan bedengan, penyemprotannya. Karena terus terang kemarin tidak lengkap, bukan saya tidak mau mengupdate-nya, tapi karena kondisi waktu saya yang tidak memungkinkan. Karena untuk periode kali ini sendiri saya banyak bekerja di luar, ataupun di sini hanya sekali-sekali saja. Di sini saya melakukan perawatan, saya hanya bisa menyempatkan penyemprotan, yaitu saya lakukan pada malam hari. Jadi saya mau mengupdate membuat video itu sedikit gelap, kurang jelas ya. Tapi tidak apa-apa, untuk kedepannya saya akan coba buat dari awal sampai akhir agar teman-teman bisa tahu. Dan di sini juga saya sampaikan dan saya sampaikan pada teman-teman ya. Sekali lagi, saya tidak menyombongkan diri. Kemarin alhamdulillah sebelum lebaran bulan puasa, hasil yang sudah saya dapatkan itu saya istilahnya cantolkan atau nampakkan. Saya belikan mobil Innova. Alhamdulillah ya teman-teman, terima kasih ya. Walaupun second tapi ya tidak kredit dan bisa kondisi dalam keadaan sehat. Alhamdulillah saya belikan Innova tahun 2010. Ini bukan saya sombong pamer, tidak, tapi ini agar bisa lebih memotivasi kepada sahabat-sahabat tani semua. Ayo kita bertani, bertanilah dengan cerdas. Jangan bertani hanya pandai menanam dan merawat, tapi yuk kita lihat analisa-analisa pasar, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, dan situasi-situasi politik kita harus tahu agar kita bisa berhasil. Karena sebagus apapun tanaman kita ya, kalau memang harga tidak memungkinkan, itu memang tidak bisa berpenghasilan maksimal. Walaupun tanaman kita kurang bagus 50%, tapi kalau harganya itu bagus, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa berhasil. Makanya bagi teman-teman, kita juga hanya bukan pasrah sama Tuhan, tapi yuk kita berpikir lebih cerdas lagi untuk menganalisa, memperirit modal agar modalnya tidak terlalu besar dan hasilnya juga maksimal. Terima kasih kepada teman-teman. Terima kasih sekali sudah saya sampaikan ya. Sekali lagi sudah mendukung channel saya ini.
Mudah-mudahan rezeki kita selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mungkin besok akan saya review kembali kelemahan dan kelebihan geostapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.